Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prapta Atmoko. Pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar bersama dalam kompetensi merawat berkala sistem penerangan pada sepeda motor. Kompetensi merawat berkala sistem penerangan pada sepeda motor ada beberapa yang harus dipelajari, seperti memeriksa masing-masing komponen sistem penerangan, melakukan perawatan sistem penerangan, serta memeriksa hasil pemeriksaan sistem penerangan. Komponen dari sistem penerangan untuk yang AC itu memerlukan alternator atau spool. Apa itu alternator atau spool? Alternator atau spool itu adalah pembangkit listrik. Ujung kumparan pada alternator biasanya berupa soket yang dirangkai dengan kabel bodi dan dihubungkan dengan regulator rectifier atau kiprok, serta disambung secara paralel terhadap saklar lampu kepala dan saklar dimmer. Jadi alternator atau spool ini sebenarnya punya dua fungsi, yaitu sebagai pembangkit tegangan sistem pengisian untuk mengisi baterai, dan yang kedua untuk pembangkit tegangan pada sistem penerangan. Kalau di sepeda motor bisa kita lihat pada warna kabelnya. Kabel warna putih biasanya sebagai pembangkit tegangan sistem pengisian. Sedangkan untuk kabel yang berwarna kuning itu adalah pembangkit tegangan sistem penerangan. Jadi ada dua fungsi. Bagaimana cara memeriksa kumparan pembangkit tegangan sistem penerangan? Sebagai contoh di sini kita ada gambar. Ini adalah gambar kumparan spool. Ya. Pada kumparan spool ini nanti ada dua bel, ya, yang nanti di ujung ada soket. Ada juga yang 3 kabel, tergantung dari jenis sepeda motornya. Yang pasti ada putih itu sistem pengisian, kuning sistem penerangan, hitam itu bisa massa untuk sepeda motor yang Yamaha. Jadi ada beberapa macam. Nah, di sini ada gambar roda gaya atau magnet. Nah, nanti akan digabungkan ke sini, sehingga pada saat magnet berputar dia akan mengelilingi kumparan ini, sehingga akan timbul pembangkit tegangan listrik. Kita kembali, bagaimana cara pemeriksaan kumparan pembangkit tegangan sistem penerangan? Karena untuk spool atau alternator ini ada dua fungsi, maka kita bahas semuanya. Untuk yang pemeriksaan tahanan kumparan sistem pengisian itu kita memakai ohmmeter atau avometer. Kita
kita selektor kita arahkan ke ohm ya. Di sini nanti untuk ujungnya boleh dibolak-balik ya, positif negatif. Satu ke kabel pengisian yang warna putih, yang satu ke massa. Nanti besar tahanannya adalah sekitar 1,1 ohm. Itu untuk yang sistem pengisian yang kabel warna putih. Sedangkan untuk yang sistem penerangan, biasanya warna kabel adalah kuning, itu sama, memakai avometer, selektor kita arahkan ke ohm ya, yang kalau yang digital akan lebih mudah karena langsung bisa terbaca. Sedangkan kalau untuk yang si konvensional pakai jarum, itu bisa kita arahkan ke 10 kali. Untuk kumparan sistem penerangan kabel warna kuning itu ya, prop merah atau ujung prop merah atau hitam bisa dibolak-balik juga. Itu yang satu ke kabel warna kuning pada soket ini, kemudian untuk yang hitam atau yang merah boleh dibolak-balik ya, itu ke massa atau ground. Besar tahanannya adalah 1 ohm. Nah, itu adalah cara pemeriksaan kumparan pada sistem penerangan dan isian ya sekalian, karena spoolnya dari situ, dari 1. Selanjutnya kita berbicara tentang, setelah spool dan alternator tadi, kita bicara tentang regulator, rectifier atau kiprok. Regulator atau kiprok, dia mempunyai fungsi sebagai regulasi dan penyearah. Dia punya 2 fungsi, sebagai regulator dan sebagai rectifier. Jadi tegangan yang dibangkitkan oleh alternator atau generator, karena dia arusnya adalah bolak-balik atau AC, maka berakibat tegangan akan turun atau naik yang terlalu tinggi. Nah, jika itu terjadi, maka komponen kelistrikan akan cepat rusak karena terjadi tegangan yang naik turun tersebut. Nah, agar tegangan konstan atau stabil, dalam hal ini tegangan kita patok maksimal 14,5 volt, maka diperlukan komponen pengatur tegangan atau voltase regulator, penyetabil. Kemudian regulator tadi kan untuk penyetabil, sedangkan arus masih berupa arus bolak-balik, perlu kita searahkan menjadi arus searah atau DC. Nah, komponen di sini adalah rectifier atau regulator rectifier, inilah yang akan menjadi penyarah arus dan penyetabil tegangan yang dikonstruksi menjadi 1. Jadi ada regulator sebagai penyetabil dan ada penyarah, yaitu rectifier. Regulator, rectifier, penyetabil dan penyarah arus.
Selanjutnya prosedur pengukuran tegangan regulasi pada sepeda motor menggunakan voltmeter. Yang pertama, probe voltmeter merah atau yang disebut dengan positif ya, itu pada regulator yang berwarna putih. Dan untuk probe voltmeter hitam itu regulator berwarna hijau atau massa. Ini untuk pengisian. Untuk pengisian. Jadi kita voltmeter yang digunakan. Kalau tahanan tadi kita pakai ohmmeter. Jadi di sini avometer selektor kita arahkan ke volt. Ya, volt. Jadi untuk yang pengisian kita menggunakan yang putih dan hijau massa. Biasanya hijau massa di sini sepeda motor pabrikan Honda ya. Massanya hijau. Dan untuk yang penerangan kita menggunakan volt merah, probe volt merah itu. Probe untuk voltmeter yang merah itu menggunakan warna kuning kabelnya yang kita ukur nanti, sedangkan yang hitam tetap memakai yang warna hijau. Artinya dia berhubungan dengan massa. Dengan menggunakan voltmeter AC ya. Ya, voltmeter AC. Kita balik. Selanjutnya kita masuk ke saklar lampu kepala. Jadi tadi dari alternator, kemudian ke regulator rectifier, kemudian kita masuk ke saklar lampu kepala. Kebetulan yang kita gunakan sebagai sampel atau contoh di sini adalah punyanya Honda GL Pro. Jadi di sini ada saklar ya jauh dekat. Saklar jauh dekat, kemudian ini saklar lampu, ini udah GL Pro atau punya Supra ya, satu Supra itu juga. Jadi ada saklar lampu untuk menghidupkan matikan, lampu kota mati, lampu kota dan lampu kepala. Dan ini untuk jauh dekat, dan ini ada untuk dimmernya yang merah ini. Prosedur pemeriksaan untuk saklar lampu kepala adalah, karena untuk sepeda motor yang kita pakai sampel ini dia memakai model AC ya, atau dia pasti pakai spool, maka posisi mesin harus dinyalakan dulu sehingga nanti pembangkit listrik pada alternator yang akan menghidupkan lampu. Setelah menyalakan mesin, periksa fungsi saklar lampu kepala. Posisikan saklar sesuai dengan posisi pada simbol pada holder. Ya. Di sini ada simbol yang pertama ini. Saklar di sini berarti lampu mati. Tengah ini adalah lampu kota yang hidup. Kemudian yang ini adalah lampu kepala yang hidup. Sedangkan untuk yang saklar ini adalah kalau kita tekan atas berarti dia jauh lampunya kepala, kemudian untuk yang bawah berarti dia dekat. Setelah kita posisikan pada simbol-simbol pada holder ini, maka periksa apakah lampu-lampu menyala atau tidak. Ya. Jika ada masalah di sini,
contohnya kita hidupkan lampu kota mati, berarti kan nanti kita cek saklarnya, entah itu kotor atau memang sudah tidak ada konektivitas. Jadi kita posisikan setiap saklar, kita coba satu demi satu, kita geser satu, kemudian mati, kemudian ke lampu kota, kemudian lampu kepala. Otomatis kalau sudah hidup semua lampu kepala, nanti yang hidup yang mana, yang lampu dekat atau yang lampu jauh. Kita coba dekat, jauh, hidup semua. Kalau hidup semua berarti tidak ada masalah, semuanya masih bagus, semuanya masih baik semuanya. Tapi jika salah satu ada yang mati, maka baru kita periksa lebih jauh. Ini adalah tabel pemeriksaan. Di sini adalah yang kita operasikan adalah saklar lampu kepala. Nanti jika kita cek kondisi pengerjaannya adalah lampu kota belakang menyala atau tidak, lampu penerangan pada dashboard atau di speedometer menyala atau tidak. Itu adalah untuk saklar lampu kota ya, lampu kota. Sedangkan jika untuk saklar dimmer ya, itu posisi saklar lampu kepala sudah hidup ya, maka lampu kepala jarak dekat menyala atau tidak. Kemudian kita coba tekan untuk yang jauh, menyala atau tidak. Jika semuanya menyala berarti tidak ada masalah, baik. Jadi intinya setiap saklar kita coba satu per satu. Selanjutnya, jika terjadi permasalahan lampu mati atau tidak menyala, maka kita perlu mengecek bolamnya itu, lampu kepala si bolamnya itu putus atau tidak. Cara pemeriksaannya adalah seperti gambar sini ya. Dengan alat ukur kita gunakan avometer, kita selektor kita arahkan ke volt, ke ohm ya, ke ohm. Kemudian kita coba prop merah atau prop hitam boleh dibolak-balik. Itu di sini ada tonjolannya, yang satu merah yang di sini, yang hitam kita taruh di sebelah samping sini atau masanya. Harusnya dia ada konektivitas. Ya, itu juga sama. Ini jika ini lampu jarak jauh dan dekat ada di sini, maka di sini ada double tonjolannya. Jadi yang pertama ini kita cek yang satu prop merah ke tonjolan ini, yang satu kemudian prop hitam kita tempelkan di samping sebagai massa. Harus ada konektivitas. Ini juga sama. Kemudian kita coba tonjolannya satunya lagi, sama yang merah atau sebaliknya boleh ya, tonjolannya satu, yang satu di samping sini sebagai massa. Harus ada konektivitas, artinya jarum harus bergerak ya. Selain itu dengan alat ukur juga kita bisa lihat secara visual, bisa kita amati kondisi lampu itu. Bisa kita lihat lampu itu masih jernih atau tidak, alias tidak berwarna hitam. Kemudian periksa kedua filamen masih sempurna atau tidak. Filamen yang ada di dalam itu seperti benang itu masih sempurna atau tidak. Kemudian periksa terminal penghubung atau tonjolan yang sudah kita ukur tadi, dia aus atau tidak. Karena kalau aus maka nanti ada konektivitasnya akan berkurang, alias kadang nyambung atau tidak. Setelah semuanya kita cek dan tidak ada masalah, sekarang kita setel. Nah, kita setel arah sinar lampu kepala supaya apa? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Karena kalau terlalu tinggi akan mengganggu pengendara yang berlawan arah dengan kita. Kalau terlalu rendah, pengamatan kita terhadap jalan akan kurang luas, alias
tidak bisa melihat secara luas pada kondisi jalan yang mungkin tidak bagus atau ada sesuatu yang akan kita lewati. Caranya adalah nyalakan lampu kepala, posisikan pada lampu dekat. Arahkan penyinaran pada dinding atau papan. Ini. Perhatikan arah sinar jatuh pada dinding tidak diperbolehkan sejajar ketinggiannya dibanding lampu. Jadi tidak boleh ini lurus gitu, nggak boleh saja. Artinya dia terlalu tinggi. Atau lebih tinggi atau lebih atas, malah mendangak ya, istilahnya dangak ke atas itu. Itu tadi menyebabkan silau pada bagi kendaraan pengguna kendaraan yang berlawanan dengan kita. Posisi sinar jatuh harus sedikit lebih rendah dari ketinggian lampu kepala agar penyinaran optimal mencapai jalan raya itu kurang lebih sekitar 50 meter ke depan. Jadi ini sekitar 50 meter ke depan. Ini cara penyinaran adalah dengan menggunakan papan, periksa terjadi perubahan arah sinar lampu dan jarak 1 meter. Jadi ada jarak 1 meter dengan lampu kepala, dikasih papan, maka penurunan arah sinar pada jarak 1 meter pada papan terjadi penurunan bekas cahaya pada penyetelan setengah senti. Ya, dalam 1 meter dia harus turunnya setengah senti atas bawah. Begitu. Kemudian untuk dasar, ini contoh adalah peran Honda Supra 100. Di sini ada wiring diagramnya. Jadi tadi kita sudah menerangkan bahwasanya di sini ada alternator, ya di sini ada warna putih dan warna kuning. Ya. Nah, untuk gambar di sini, kok ini ada 2 spoolnya Pak? Ini untuk wiring ini kan untuk diagram kelistrikan pada sepeda motor Honda Supra kan dia masih AC pengapiannya, jadi di sini ada spool atau spool untuk CDI ya, atau spool pengapian. Tapi yang dipakai adalah yang ini. Di sini ada keluar kabel 3 massa ya, ini warna green. Ini massa, yang ke bawah ini adalah green, hijau, kemudian yang ini white putih, kemudian yang ini yellow untuk penerangan. Jadi pada saat alternator ini terjadi pembangkitan listrik, maka untuk yang warna putih ya dari sini untuk pengisian masuk ke sini, masuk ke regulator rectifier kiprok, kemudian dia akan keluar warna merah untuk mengisi aki. Sedangkan untuk yang warna kuning ya, warna kuning dia akan disparel dengan regulator rectifier, kemudian dia masuk ke pada lampu. Jadi demikian untuk pembahasan kita kali ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan mencoba untuk pemeriksaan langsung memakai pedoman BPR ya, atau buku pedoman reparasi pada pabrikan sepeda motor. Terima kasih. Salam semangat selalu, sehat selalu, tetap di rumah, jaga kondisi, jangan lupa bahagia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.